Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih kembali lagi berjumpa dengan saya Mas Begen Leman di channel yang membahas tentang seputar membuat hunian dengan biaya yang hemat dan tentunya tanpa mengurangi kekuatan atau kenyamanan juga safety untuk bangunan tersebut. Oke, langsung saja pada pokok pembahasannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondasi yang sudah pernah saya upload beberapa bulan yang lalu, yaitu pondasi slope gantung. Ada beberapa tipe pondasi yang sudah saya upload. Kesemuanya tidak menggunakan batu bata, tidak menggunakan batu kali, akan tetapi hanya menggunakan sebuah sistem cor, baik yang berupa slope semua atau yang ada bantalan tapi berasal dari atau menggunakan material semen dan pasir. Yang pertama, yang pondasi untuk konstruksi atau untuk bangunan yang rencananya adalah 3 lantai. Pondasi tersebut saya menggunakan ukuran lebar 30, maaf saya ulangi, lebarnya 40 cm, untuk tingginya 120 cm. Bawah pondasi ada cakar ayamnya, masing-masing cakar ayam itu kedalamannya 100 hingga 120, untuk lebarnya 100 atau 1 meter persegi. 120 itu kita bagi dua komponen. Yang bagian bawah itu adukan beton perpaduan antara semen, pasir, dan batu split ukuran 3x5 untuk bagian bawah, dan untuk bagian atasnya yang 50 cm, yang 60 cm maksud saya, itu menggunakan batu dengan ukuran 2x3. Terus kemudian salah satu lagi yang sudah saya buat adalah pondasi untuk 1 lantai dengan sistem cor, dan tekniknya sama dengan slope gantung. Jadi kedua pondasi yang sudah saya buat itu semua menggunakan teknik slope gantung atau pondasi tanpa batu kali yang kita buat menggantung atau di atas permukaan tanah. Terus kemudian ada lagi yang saya buat, yaitu ukurannya 25 cm x 40 cm. Ini adukannya semua beton atau adukan untuk konstruksi beton ya, slope gantung atau slope-nya itu semua kita buat slope, tidak ada bantalannya. Nah, sedikit saya menanggapi beberapa komentar teman-teman yang ada di video-video tersebut. Ada yang berkomentar bahwasanya pondasi dengan cara seperti ini itu tidak standar. Nah, ketika kita bicara soal standar, saya mempelajari sedikit demi sedikit dari waktu demi waktu. Yang namanya pembangunan itu mengalami perubahan tersebut antara perubahan hari ini, esok, dan tahun depan, ibaratnya semua melanggar. Artinya begini, standar pertama akan ditinggal oleh standar yang kedua, standar yang kedua akan ditinggal oleh standar yang ketiga. Standar pertama kuat, standar kedua diciptakan, dan standar pertama dianggap tidak kuat. Standar ketiga keluar, standar kedua dan pertama dianggap juga tidak kuat. Jadi standar itu tergantung pada kebutuhan bangunan tersebut. Jadi yang menilai itu kita. Jadi membuat sesuatu bangunan itu harus kita pelajari bagaimana bangunan itu nantinya akan dibuat seperti apa, baru kita tentukan dari awal. Jadi kita itu banyak yang mengalami kesulitan dalam membangun rumah itu karena kita tidak menyesuaikan bangunan itu keperuntukan dari bangunan tersebut. Oke, menanggapi kembali untuk yang berkomentar tentang
pondasi sistem cor ini atau pondasi slope gantung ini tanpa batu kali ini apakah bisa ditempatkan atau dibuat di daerah yang rawan banjir. Daerah rawan banjir itu sama dengan daerah rendah ya. Ada yang berkomentar, saya pernah membalas komentar tersebut, saya bilang bisa, cuman ada triknya atau ada caranya untuk menambah kekuatan daripada pondasi slope gantung tersebut. Jadi untuk daerah yang rawan banjir itu saya rekomendasikan untuk membuat tapakannya dulu. Tapakan itu bisa cakar ayam atau bisa hanya adukan dan campuran batu split ya, hanya untuk tapakannya saja. Minimal dalam bangunan itu kalau misalnya 8x12 atau 7x11, 12 dan sebagainya, itu minimal ada 10 tempat atau 10 tapakan ya, di setiap sudut luar dan di sudut tengah. Minimal ada tapakannya itu untuk membantu agar pondasi ini bisa bertahan, tanah yang ditumpanginya tidak miring, tidak terjadi miring gitulah. Tapi sebenarnya untuk miring itu hal yang susah, tapi apa salahnya sih kalau kita mengantisipasinya seperti itu, dan itu pun tidak makan biaya banyak. Jangan takut, itu tidak makan biaya banyak. Terus ada yang berkomentar di bawah, ada yang berkomentar kalau ditaruh di tempat yang rawan banjir, rumah dengan sistem cor pondasi yang seperti saya lakukan pada yang slope gantung yang ukuran 25x40 itu bisa terseret banjir. Ya, jawabannya begini, bisa saja terseret banjir, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, semuanya serba mungkin. Kalau misalnya bangunan itu ada pada lokasi ya, misalnya 100 hektar, terus kemudian tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohon, terus hanya adanya rumah itu tok, ya mungkin bisa jadi. Kalau dia berdiri di atas tanah yang rawan banjir terus kemudian di situ banyak rumah, ya otomatis dia nggak akan tergeser. Kalaupun akan tergeser, itu semuanya akan tergeser, tidak akan hanya rumah itu aja. Nah, juga ada yang berkomentar kalau ini dibuat di daerah Kalimantan sono, itu tidak akan bisa bertahan lama, pasti akan terjadi retak atau pecahan di semana-mana. Pertama, pecah itu karena getaran, misalnya di pinggir jalan lintas yang getarannya itu berkontinu terus menerus gitu kan, itu bisa menjadi retak apabila kita tidak memikirkan atau kekuatan dari pondasi tersebut. Terus di daerah yang rawan gempa, tanahnya meletek, bukan hanya gempa ya, musim kemarau juga bisa mengakibatkan apabila tanahnya bisa pecah, jika juga pondasi juga bisa mengikuti untuk pecah. Untuk tahun pertama mungkin tidak, tahun kedua, ketiga dan seterusnya pasti akan ikut pecah. Jadi untuk mengatasi itu semua maka ada pondasi slope. Jadi pondasi slope itu bukan dicetuskan oleh tukang-tukang ecek-ecek, enggak. Mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah punya ilmunya, maka membuat pondasi slope. Gitu loh. Sementara kita menggunakan pondasi batu bata, batako atau batu kali, tetap pada ujungnya di atasnya adalah slope. Kekuatannya itu di slope itu. Sementara batu bata, batu kali itu sebagai peninggi konstruksi pondasi. Standar itu kan berbeda-beda, karena konstruksi bangunan semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak lagi trik-trik atau cara-cara yang timbul, cara-cara yang ada. Maka kita sebagai masyarakat awam atau masyarakat yang kurang banyak banyak pengalamannya, kita tentunya harus mengosongkan diri. Ibarat gelas, kita buang dulu isinya, kita terima air-air yang baru, ilmu-ilmu baru, supaya kita tidak tertinggal. Karena itu tadi, semua itu ada caranya. Kita pelajari dulu, pertama adalah tanahnya. Nah, sedikit trik bocoran untuk mengukur tanah. Jadi slope gantung itu tetap gali loh ya, gali tapi nggak banyak, jadi tergantung kondisi tanah di masing-masing tempat. Caranya seperti ini, kalau misalnya kita itu mau memondasi di suatu titik, kita siapkan air 1 ember atau kurang lebih 30-20 liter ya.
kemudian kita tumpahkan pada satu titik yang sudah kita bikin. Misalnya kita korek dulu ya, kita buang sedikit tanahnya yang bagian atas, sedikit aja, yang agar air itu ketika ditumpahkan tidak melebar kemana-mana. Kita tunggu sampai 2 jam kemudian. Kalau dia masuknya 1 jengkal ya kita gali 1 jengkal. Kalau dia masuknya 4 jengkal ya kita gali 4 jengkal. Tapi tidak mungkin masuknya itu paling cuma 2 jengkal. Kenapa itu dilakukan seperti itu? Ini sebenarnya tes yang dirahasiakan oleh beberapa arsitek, atau ini tes yang dirahasiakan sebenarnya. Tes sederhana yang mereka bisa menjualnya mahal. Trik ini saya bocorkan di sini. Ini trik yang paling sering digunakan adalah seperti itu. Jadi air ditumpahkan di situ, kemudian di situ dalam jangka waktu 2 jam sampai mana air itu meresap. Kalau misalnya yang meresapnya 1 jengkal ya digalinya cuma 1 jengkal. Itu untuk sulup gantung itu sebenarnya seperti itu caranya. Bukan lalu di atas tanah telak itu, enggak loh. Ada caranya. Caranya seperti itu tadi. Oke, demikian kurang lebihnya sedikit penjelasan tentang atau menanggapi beberapa pendapat tentang perbedaan atau kontroversi tentang sulup gantung. Terima kasih. Salam jumpa kembali nanti. Sekian dulu penjelasannya, yang kurang paham nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Salam sukses, salam satu profesi dari saya Mas Bagian Lekman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.